Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Sertiucu. Kali ini aku akan berbagi pengalaman, lebih tepatnya berbagi pengetahuan. Alhamdulillah, usus buntu bisa sembuh tanpa operasi. Mau tahu tipsnya? Yuk simak videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, di sini aku akan berbagi pengalaman tentang usus buntu bisa sembuh tanpa operasi. Nah, sebelumnya aku akan kasih tahu ke kalian, usus itu termasuk sistem pencernaan ya. Di sini aku akan jelaskan anatomi usus besar. Usus besar itu terdiri dari cecum, kolon, rektum, dan anus. Cecum itu bagian usus besar ini berbentuk seperti kantong yang menghubungkan ilium atau bagian akhir usus kecil dengan kolon. Dan ini kolon ini adalah bagian usus besar paling panjang dan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kolon ascendens yang terletak di bagian kanan di dalam rongga perut, kolon transversum yang melintang dari kanan ke kiri di bagian atas rongga perut. Kolon descendens terletak di bagian kiri rongga perut. Kolon sigmoid bagian akhir kolon yang terhubung dengan rektum. Dan rektum tempat tinja disimpan sampai akhirnya dikeluarkan melalui anus. Kemudian yang terakhir itu adalah anus, bagian usus besar yang paling akhir. Nah, ini adalah appendixnya atau usus buntu. Usus ini kalau lagi radang, perut kita akan nyeri hebat. Nah, saat sedang radang ini, maka dari itu dilakukan tindakan operasi atau appendektomi. Jika itu masih belum membahayakan lah. Kenapa bisa terjadi usus buntu? Apa penyebabnya? Ada yang bilang gara-gara makan pedas dan makan biji cabai jadi usus buntu. Itu adalah mitos. Penyebabnya adalah kurangnya makan serat seperti sayur dan buah-buahan. Nah, ini penting banget buat kalian ya teman-teman untuk dikonsumsi. Sebenarnya nggak cuman pencernaan aja. Untuk menghindari semua penyakit ini ya lebih bagus sayuran dan buah-buahan. Langsung aja ke ceritanya. Dulu waktu Desember 2019 lalu aku didiagnosa sama dokter bedah umum. Katanya kemarin usus buntu. Dari gejala yang aku rasakan itu seperti mual muntah 5-8 kali. Nyeri perut hebat. Nyerinya itu berpindah-pindah lokasinya. Badan menggigil dan sakit-sakit semua. Tidak bisa buang gas atau kentut. Perut terasa kembung, gelisah, dan malamnya itu insomnia. Akhirnya besoknya coba ke rumah sakit. Setelah dicek sama dokter umum, karena kan tempatnya saya saat ini kan bisa dibilang masih di daerah lah ya, bukan di tempat kota yang maju. Lanjut ke ceritanya, itu kemudian disuruh cek darah dan urin dulu. Terus di sana aku dikasih obat antibiotiknya aku habisin sekeping, dan ini dia hasil labnya. Jelas di sini sel darah putih aku itu 16.200. Sedangkan normalnya itu 5-10.000. Dan urin aku itu bakterinya positif. Dokternya curiga kalau aku itu ISK atau infeksi saluran kemih. Soalnya gejala sakit perut aku itu bukan di kanan bawah, tapi dia itu di bawah perut juga. Kadang di pusar, pokoknya berpindah-pindah. Kemudian dokternya bilang kalau 3-7 hari perut aku masih sakit, kontrol ulang ke poli bedah. And then nyeri perut, mual, muntah masih ada, tapi nggak separah waktu pertama. 5 hari kemudian kontrol ke poli bedah. Aku jelasin ke dokternya keluhan aku saat itu, dan akhirnya dilakukan pemeriksaan fisik. Kemudian dokternya menyarankan untuk di USG. Setelah di USG, akhirnya dokternya menjelaskan hasilnya menunjukkan usus buntu. Lalu dokternya menyarankan untuk segera dioperasi.
Dokternya juga menjelaskan anatomi secara detail. Akhirnya aku bilang ke dokternya untuk dipikirkan lagi, dok. Kalau memang fix, nanti datang lagi. Setelah itu, aku dikasih obat antibiotiknya double, yaitu kalau nggak salah cefixime sama metronidazole. Ada juga analgetik dan antimualnya. Akhirnya, setelah sampai di rumah, singkat cerita, suamiku pun menyarankan jangan langsung dioperasi. Coba dibikin perbandingan dulu ke dokter yang lain seperti di rumah sakit yang ada di Jakarta. Karena posisi aku saat itu di Timika, Papua. You know lah ya untuk fasilitas kesehatannya. Dan aku juga tanya-tanya sama dokter bedah tempat aku kerja dulu. Kebetulan dokter tersebut lagi operasi joint temanku. Dan akhirnya aku kirim foto USG tersebut. Dan benar, dokter tersebut juga bilang appendix atau usus buntu. Sempat galau juga. Akhirnya sebelum ke Jakarta aku coba ikhtiar lagi. Obatnya gak aku minum sama sekali dari dokter bedah. Akhirnya aku coba makan kurma ajwa. Seharusnya kalau untuk obat 7 buah ya per harinya. Karena dari dulu aku kurang suka sama kurma, jadi aku makan kurmanya itu 1-3 buah per hari. Minum air putih cukup, mengurangi makan yang pedas-pedas. Dan alhamdulillah atas izin Allah dengan pola hidup sehat dan berkat dari makan kurma ajwa, aku bisa sembuh, ada lancar dan sakit perut hilang. Dan alhamdulillah gak jadi operasi. Dan ingat, kita dikasih penyakit itu dari Allah. Allah menguji hambanya sesuai batas kemampuannya. Bagaimana kita menyikapinya? Jika kita bersabar, insya Allah Allah gantikan dengan pahala. Dan kita dikasih kesehatan juga dari Allah. Jadi tetaplah percaya. Apapun yang kau rasakan saat ini, itu semua takdir dari Allah. Mungkin itu saja cerita pengalaman dari saya. Bagi teman-teman yang mengalami hal seperti saya, silahkan dicoba tips-tipsnya. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan pada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.